Malam itu, hujan turun begitu deras. Terlihat seorang gadis berada di balik jendela sedang menikmati setiap tetesan air hujan yang turun. Dia adalah Amara, seorang gadis cantik yang berdarah Jawa Bugis. Ia dikenal sangat baik dan ramah oleh semua orang. Jiwa sosial yang sangat besar membuat ia disenangi semua kalangan. Dari anak-anak sampai lansia sangat menyukainya. Parasnya yang cantik dan hatinya yang baik membuat semua lelaki yang melihatnya jatuh cinta. Banyak lelaki yang mendekatinya, tapi belum ada yang bisa membuatnya jatuh cinta. Sampai suatu hari, ia sedang jalan-jalan sore di taman dan ia melihat seorang pemuda sedang menolong anak kecil untuk mengambilkan layang-layang yang menyangkut di atas pohon. Pemuda itu terlihat sangat akrab dengan anak-anak kecil dan baik. Bulan, kamu lihat pemuda itu? Ia terlihat sangat baik, bukan? Ucap Amara kepada sahabat karibnya. Pemuda yang mana sih, Ra? Jawab Bulan sambil mencari pemuda yang dimaksud Amara. Pemuda itu, Lan, yang sedang bermain dengan anak-anak. Ujar Amara sambil menunjuk ke arah pemuda itu. Oh, maksud kamu Rafael. Kenapa? Kamu suka sama dia? Ayo ngaku. Jawab Bulan menggoda Amara. Apa sih kamu? Aku cuma kagum kok melihatnya. Jawab Amara tersenyum malu. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu kok bisa tahu namanya? Lanjut Amara. Dia kan yang tolongin aku sama Azra kemarin, Ra. Jawab Bulan. Kok Azra gak pernah cerita sama aku ya, Lan? Tanya Amara. Kemarin kan aku udah cerita, tapi kamunya gak percaya. Jawab Bulan. Di tengah perdebatan mereka, terlihat anak kecil yang berlari menuju arah mereka. Ia adalah Azra, adiknya Amara. Saat lari, Azra tidak melihat jalan dan akhirnya ia pun terjatuh di depan Rafael. Rafael yang melihat Azra terjatuh di depannya langsung menolong anak kecil itu. Amara yang melihat Azra jatuh pun langsung berlari ke arah Azra sampai ia lupa kalau ada Bulan. Azra, kamu tidak apa-apa sayang? Apa ada yang luka? Tanya Amara panik. Aku baik-baik aja kak, untung ada malaikat penolongku. Jawab Azra gembira. Siapa yang kamu maksud malaikat penolong? Sahut Bulan. Iya kak Rafael lah kak, kan kak Rafael yang selalu nolongin aku. Jawab Azra tersenyum. Kamu berlebihan Azra, udah menjadi tugas kakak untuk melindungi anak kecil yang lucu seperti kamu. Ujar Rafael lembut sambil tersenyum. Amara makin kagum dibuatnya sampai ia tak berkedip melihat Rafael yang baik dan sangat menyayangi anak-anak itu. Amara merasa penasaran dengan sosok Rafael dan ia ingin mengenal Rafael lebih dekat lagi. Amara selalu teringat dengan senyum manisnya Rafael hingga ia tak bisa tidur karena selalu terbayang-bayang senyum manisnya itu. Saat sore harinya, Amara mengajak adiknya, Azra, jalan-jalan ke taman dengan harapan bisa bertemu dengan Rafael lagi. Dan ternyata harapannya menjadi kenyataan. Kakak malaikat penolong. Panggil Azra gembira. Halo Azra sayang, gimana? Lukamu udah sembuh? Tanya Rafael lembut. Udah dong kak, kan ada Kak Amara yang ngobati luka aku. Jadi cepet sembuh deh. Jawab Azra. Oh begitu, ya bagus deh, jadi kan bisa main sama teman-teman lagi. Ujar Rafael. Kak Amara, aku main dulu ya. Ucap Azra. Oh iya, kakak malaikat penolong, aku titip kakakku ya. Tolong jagain dia, oke? Lanjut Azra sambil berlari untuk bermain bersama teman-temannya. Rafael yang mendengar ucapan Azra hanya tersenyum dan memberi jempol untuk Azra yang menandakan kalau Rafael mengiyakan.
Dan Amara yang juga mendengar ucapan Azra juga tersenyum malu. Dalam hatinya merasa bahagia. Boleh aku duduk di sini? Tanya Rafael. Boleh kok. Silahkan. Jawab Amara gugup. Azra itu anak yang ceria ya, lucu lagi. Ucap Rafael kagum. Iya. Jawab Amara singkat. Kamu suka dengan anak kecil ya? Lanjut Amara. Iya, aku suka dengan anak kecil, apalagi seusia Azra. Itu masih lucu-lucunya dan bikin gemes. Jawab Rafael tersenyum. Sama kalau begitu. Jawab Amara gugup. Beberapa bulan berlalu, kesamaan mereka yang suka dengan anak kecil membuat keduanya selalu bertemu dan merasa nyaman satu sama lain. Hingga suatu ketika, Rafael mengungkapkan rasa sayangnya kepada Amara. Dan Amara pun menanggapi perasaan Rafael itu karena diam-diam ia juga menyimpan rasa sayang kepada Rafael. Kedua sejoli yang sedang dimabuk asmara itu selalu melewati hari-harinya bersama dan mereka terlihat begitu bahagia. Amara, apa kamu bahagia bersamaku? Tanya Rafael. Iya. Aku sangat bahagia bisa bersama dan memilikimu, Rafael. Jawab Amara sambil menyender di bahu Rafael. Aku ingin kamu bisa menjadi ibu dari anak-anakku nanti. Ucap Rafael penuh keyakinan. Iya, Rafael. Aku pasti akan bahagia bersamamu dan anak-anak kita nanti. Ujar Amara bahagia. Kamu sabar kan nunggu aku datang untuk melamarmu, Amara? Tanya Rafael penuh harapan. Aku akan selalu sabar menunggumu, Rafael. Jawab Amara tersenyum. 3 tahun berlalu, hubungan mereka semakin hari semakin harmonis. Rafael yang sangat menyayangi Amara ingin selalu bersama dan melindungi gadis yang ia cintai. Rafael dan Amara berjanji untuk selalu menjaga cinta mereka hingga maut yang memisahkan. Pada suatu hari, Amara berpamit kepada Rafael. Ia akan pergi keluar kota bersama keluarganya. Rafael, aku mau pamit sama kamu. Kalau lusa, aku harus pergi keluar kota. Ucap Amara lembut. Kenapa mendadak begini? Apa kamu akan meninggalkan aku? Tanya Rafael marah. Mana mungkin aku sanggup meninggalkan orang yang sangat aku sayang. Jawab Amara mencoba menenangkan Rafael. Lalu kenapa tiba-tiba kamu mau pergi? Tanya Rafael penasaran. Aku pergi keluar kota karena ada acara, Rafael. Percayalah, aku gak akan lama. Ucap Amara tenang. Kamu janji kan nggak akan lama dan kamu nggak akan ninggalin aku kan? Kamu pasti balik untuk aku kan? Ujar Rafael sedih. Amara yang mendengar ucapan Rafael langsung memeluk Rafael dan hanya mengangguk. Menandakan Amara mengiyakan pertanyaan kekasihnya itu. Tangis Amara pun pecah saat dipelukan Rafael. Saat Rafael bertanya kenapa, ia malah makin memeluk Rafael dengan erat, seolah-olah itu pelukan terakhir. Rafael tidak sedikit pun curiga dengan kepergian Amara yang mendadak, karena ia yakin dan percaya kalau Amara akan kembali kepadanya. Sebulan berlalu, tapi Amara tak kunjung pulang. Amara selalu bilang pada Rafael kalau sebentar lagi dia akan pulang, dan Rafael selalu menunggu kedatangan kekasihnya itu. 6 bulan berlalu, tapi Amara tak kunjung datang. Rafael pun mulai resah. Ia ingin sekali menyusul kekasihnya, tapi Amara tak pernah mau memberitahu alamatnya kepada Rafael. Tapi Rafael tidak patah semangat. Ia selalu yakin jika wanita yang dicintainya itu akan kembali, dan setelah itu mereka akan hidup bahagia bersama. Seminggu berlalu, penantian Rafael ternyata tidak sia-sia. Azra, adik Amara, datang menemuinya. Rafael pun sangat bahagia karena Amara tidak ingkar janji. Azra kapan datang? Tanya Rafael gembira.
Semalam, Kak. Jawab Azra. Lalu mana Kak Amara? Pasti Kak Amara sedang sembunyi ya, mau ngasih kejutan buat kakak. Ucap Rafael sambil mencari Amara. Azra hanya menggelengkan kepala tanpa berkata apapun kepada Rafael. Kenapa kamu diam, Zla? Kenapa cuma menggelengkan kepala? Kak Amara kemana, Zla? Tanya Rafael resah. Tangis Azra pun pecah. Dan Rafael mulai panik melihat Azra tak menjawabnya, tapi malah menangis. Rafael bingung dengan sikap Azra yang aneh. Dia hanya bisa bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Rafael mencoba menenangkan dirinya sendiri, lalu ia juga mencoba menenangkan Azra dengan memeluknya dan membuatnya nyaman untuk bercerita. Azra pun tak kunjung bicara. Ia hanya mengulurkan tangannya dan memberi sebuah surat untuk Rafael. Surat apa ini, Zla? Tanya Rafael penasaran. Kakak baca aja, nanti juga tahu. Sahut Azra. Perlahan, Rafael membuka surat itu dan mulai membacanya. Halo Rafael, apa kabar? Pasti kamu baik-baik aja kan? Apa yang kamu lakuin selama gak ada aku? Pasti banyak hal seru dan unik yang aku lewati ya? Maaf ya Rafael, aku udah buat kamu menunggu lama. Sebenarnya, aku tak pernah bermaksud begitu. Aku hanya mencoba mengajarkanmu melewati hari-hari tanpa aku di sampingmu. Bukan karena aku gak cinta sama kamu, tapi aku pengen kamu jadi seseorang yang kuat dan gak gampang putus asa dengan keadaan. Maaf ya Rafael, aku gak bisa nempatin janji. Tapi percayalah, jika hati dan cintaku hanya untukmu. Jika aku bisa meminta, maka aku akan meminta kepada Tuhan untuk bisa menjadi istri dan ibu dari anak-anakmu, walau hanya sekejap. Tapi sayangnya, aku tak bisa meminta itu untukmu. Tuhan menyayangiku dan menginginkan aku bersamanya. Karena Ia memiliki rencana yang jauh lebih indah untuk kita, Rafael. Rafael, aku hanya ingin satu hal dari kamu. Jika nanti kamu menemukan penggantiku, tolong selalu ingat aku dalam hatimu. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Dan semoga wanitamu nanti bisa lebih mengerti dirimu. Lihatlah langit. Kamu tahu mengapa saat kamu menatap langit, hatimu merasa damai dan tenang? Sebab ketika yang di bumi tidak lagi peduli denganmu, yang di langit masih sangat menyayangimu, dan akan selalu ada ruang untukmu mengadu kepadanya. I always love you until God take my soul. See you in heaven, dear. Setelah membaca surat itu, Rafael pun terdiam dan badannya lemas seketika. Ia tak percaya jika wanita yang sangat ia cintai begitu cepat meninggalkannya. Tetesan air mata membasahi pipinya. Ia merasa tak berguna karena ia tak ada saat detik-detik terakhir kepergian Amara. Ditinggalkan tanpa persiapan, tanpa adanya perpisahan. Sungguh, perasaan Rafael saat itu hancur perlahan. 1 tahun berlalu, tapi Rafael masih belum bisa melupakan Amara. Tak ada yang bisa menggantikan Amara di hatinya. Tak ada seseorang yang sebaik Amara selama ia mengenal wanita. Walau banyak teman wanitanya, tapi ia merasa semuanya sama. Tak ada yang spesial seperti Amara. Rafael melalui hari-harinya sendiri tanpa seorang kekasih. Sangat sulit move on baginya, tapi ia yakin jika suatu saat nanti Tuhan akan mempertemukannya dengan seorang wanita yang bisa membuatnya nyaman seperti Amara. Dan Rafael akan selalu mengingat pesan Amara.
Lihatlah langit. Kamu tahu mengapa saat kamu menatap langit, hatimu merasa damai dan tenang? Sebab ketika yang di bumi tidak lagi peduli denganmu, yang di langit masih sangat menyayangimu dan akan selalu ada ruang untukmu mengadu kepadanya. Semesta ini akan terus melaju. Tidak peduli telah memberimu cerita yang pelik. Yang jelas, kamu harus tetap melangkah mengikuti mampumu, bukan maumu.